Kita lanjutkan apa yang kita pelajari kemarin. Pagi ini saya mau bicara satu tema firman Allah. Saya masih bicara tentang perbuatan Tuhan. Masih di ayat yang sama seperti kemarin. Lukas pasal 1 kita baca ulang kembali ayat 24 sampai 25, saudara ya. Mari kita baca saja dua ayat ini secara bersama-sama. Lukas 1 ayat 24 sampai 25, 1, 2, dan 3. Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Kemarin kita banyak belajar, sudah belajar pada bagian ayat 24. Lukas 1:24 kemarin kita sudah belajar. Nah, pagi ini saya ajak setiap kita hanya belajar di ayat 25. Fokus kita di ayat 25. Coba lihat gambar ini. Saya baca ulang sekali lagi. Lukas 1 ayat 25. Jadi 24 saya tidak ulang lagi. Anda ikuti yang kemarin ya. Sekarang saya baca di ayat 25. Begini kata firman Allah. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Jadi ternyata ketika Elisabeth, istri daripada seorang imam yang bernama Zakaria, di hari tuanya wanita yang mandul ini dikatakan dia terbuka rahimnya, dibuka oleh Tuhan, dia mengandung. Dan ketika dia mengandung, ketika dia hamil, ada bayi laki-laki yang Tuhan katakan namakan dia Yohanes. Pengakuan, keyakinan, kepercayaan daripada Elisabeth, dia berkata begini, ketika ada bayi dalam kandungannya, ketika dia mengandung, dia berkata begini, inilah dikatakan suatu perbuatan Tuhan bagiku. Ini merupakan keyakinan, kepercayaan daripada Elisabeth bahwa mujizat yang dialami, keajaiban yang dialami, dia katakan ini adalah perbuatan Tuhan bagiku. Saya ingin ulang sedikit kata perbuatan Tuhan bagiku. Kemarin saya sempat katakan sama saudara, kata perbuatan Tuhan bagiku, secara khusus kata perbuatan itu sama dengan mujizat. Bagaimana tidak mujizat? Seorang yang dinyatakan mandul, seorang yang di hari tuanya sudah mandul, tidak ada harapan untuk dia punya anak. Makanya dia mengalami perbuatan Tuhan. Kepercayaan Elisabeth, aku mengalami perbuatan Tuhan bagiku. Jadi dia mengakui bahwa dia mengalami perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Ya. Nah, kata perbuatan Tuhan ini dalam terjemahan teks yang lain disebut dengan kata mujizat. Kita sama-sama tahu kata mujizat itu kalau kita tarik dalam bahasa Inggris itu disalin dengan kata miracle. Miracle itu ternyata dalam KBBI itu kalau disebutkan itu adalah perbuatan Tuhan. Dan perbuatan Tuhan atau miracle, mujizat itu artinya adalah tanda dari Tuhan atau tanda tentang Tuhan. Kemarin saya udah jelaskan itu, coba lihat kemarin lagi. Jadi sebetulnya begini saya mau terangkan. Kalau seseorang mengalami seperti dialami oleh Elisabeth, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu ada bekerja dalam dirinya. Setiap orang percaya kalau dia mengalami satu perbuatan Tuhan seperti dialami Elisabeth, itu sebetulnya menunjukkan tanda tentang Tuhan, tanda dari Tuhan. Bahwa Tuhan sedang berbuat sesuatu dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejak manusia jatuh dalam dosa, saya ingin ulang sedikit, manusia itu gak bisa melihat Tuhan secara fisik, gak bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara fisik. Makanya ketika Tuhan ingin menyatakan diri kepada seseorang, umatnya tentunya itu, ketika Tuhan ingin menunjukkan, menyatakan pribadinya, caranya Tuhan adalah lewat apa? Lewat perbuatannya, lewat mujizatnya. Kita sering mendengar istilah dalam bahasa perjanjian baru, dalam bahasa Inggris, sign and wonder. Sign wonder, tanda, tanda ajaib. Mujizat itu sama dengan sign and wonder. Mujizat, miracle itu sama dengan tanda-tanda ajaib. Tanda tentang Tuhan, tanda dari Tuhan.
bahwa dia hadir gitu. Dia sedang menyatakan dirinya pada kita. Jadi mujizat itu sebetulnya artinya adalah dia itu sedang menyatakan diri pada kita. Lewat mujizatnya itulah kita bisa melihat perbuatan Tuhan secara fisik. Yang mandul bisa mengandung. Orang yang sakit secara fisik dia sembuh. Gitu ya, sering batuk-batuk, mungkin ada masalah di paru-parunya. Dia jadi sehat, hilang batuk-batuknya, hilang gatalnya di dalamnya sini. Itu namanya bahwa Tuhan menyatakan diri secara fisik, dia bisa lihat. Saya ulang, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia gagal dan tidak lagi bisa melihat Tuhan secara fisik. Makanya setiap kali Tuhan ingin menyatakan dirinya secara pribadi, Tuhan ingin menampakkan pribadinya secara pribadi, Tuhan buat mujizat. Mujizat itu tanda dari Tuhan, dia ada dalam hidup kita. Di Alkitab ada banyak contoh. Misalnya ketika Yosua dengan prajuritnya mengelilingi dengan orang Israel tembok Yeriko selama 6 hari 1 kali, jadi 6 kali. Hari ke-7 7 kali mereka bersorak, mereka meniup sangkakala. Tiba-tiba Alkitab katakan roboh itu tembok Yeriko. Apa yang terjadi? Disitulah Yosua dengan orang-orang Israel melihat Tuhan secara fisik. Mereka gak bisa lihat Tuhan secara nyata, tapi lewat perbuatannya. Seperti saya katakan kemarin, kita gak bisa lihat angin, tapi dari hasil perbuatan angin kita tahu ada angin kencang ini Pak. Daun terbang, kotoran-kotoran terbang, debu berterbangan. Kita tidak bisa lihat angin, tapi hasil perbuatan angin kita bisa lihat. Seperti itulah kita. Gak bisa lihat Tuhan secara jasmani, secara fisik, tapi lewat perbuatannya, lewat tanda-tanda heran, lewat miracle mujizatnya, kita bisa lihat kehadiran Tuhan secara nyata dalam hidup kita. Dan masih banyak contoh yang lain. Misalnya Musa dengan tongkatnya, ketika dia pukulkan di laut Teberau, itu tiba-tiba bertiup angin timur yang sangat keras, dan terbelahlah itu laut Teberau. Dan ketika itu terbelah, itu kan mujizat. Mujizat itu artinya begini, perbuatan Tuhan yang melampaui hukum alam, yang supranatural. Jadi sebetulnya mujizat itu di atas hukum alam. Bahkan seringkali mujizat miracle-nya Tuhan itu bertentangan dengan hukum alam. Seperti Elizabeth yang mandul dan sudah tua, itu bertentangan dengan hukum alam. Sudah mati haid, mandul lagi. Saya berulang-ulang katakan kepada saudara, yang namanya mandul secara medis gak ada harapan untuk dia bisa punya anak. Pakai cara medis apapun, bayi tabungkah, atau kemudian kalau ke depan ada cara-cara yang baru, gak bisa. Tapi kita lihat, ini memang di atas hukum alam, tapi itulah mujizat, itulah perbuatan Tuhan dialami oleh yang namanya Elizabeth. Nah, sekarang saya coba terangkan sama saudara. Jadi perbuatan Tuhan bisa seperti itu. Elizabeth mengakui bahwa apa yang dialami dalam dirinya itu adalah perbuatan Tuhan bagiku, bagi dirinya. Dan saya berharap doa saya juga sepanjang bulan kita merayakan Natal ini, saya berdoa setiap kita boleh mengalami yang namanya perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib atas hidup kita. Itu menunjukkan Tuhan sedang berperkara dengan kita. Ada tanda-tanda ajaib Tuhan nyatakan dirinya pada kita. Dan itu bisa bertentangan dengan hukum alam. Mujizat di atas hukum alam. Saya mau tunjukkan satu contoh. Kadang kita salah. Ketika kita ngalami namanya kepahitan dalam hidup, kita ngalami kegagalan, kita ngalami hal-hal yang kita nggak harapkan. Kita berharap untung, ternyata bangkrut. Kita berharap kita kerja, kita dagang, jobnya banyak, omsetnya banyak, ternyata sangat rugi kita. Nah kadangkala orang itu seperti seorang wanita di Alkitab namanya Naomi. Orang mulai mengatakan, ini perbuatan Tuhan bagiku. Apakah benar bahwa ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan, kegagalan, kepahitan, itu karena perbuatan Tuhan? Coba kita lihat contoh di Alkitab. Dalam Rut pasal 1, nanti kalau di rumah Anda baca ayat yang ke-1-nya, ayat yang pertama, di mana Israel khususnya di Bethlehem, di tanah perjanjian,
Tapi lokasi daerah yang jelas disebutkan namanya adalah Bethlehem, sedang mengalami kelaparan. Rumah roti sedang tidak ada roti gitu kira-kira. Lalu ada satu keluarga yang bernama Elimelek, Naomi dengan dua putranya Mahlon Kilion. Mereka tinggalkan Bethlehem, pergi ke Moab. Moab itu luar negeri. Kita baca dulu saja ayatnya. Apa pengalaman Naomi dan Elimelek keluarganya meninggalkan Bethlehem. Saya baca ayat 18-21 begini kata firman. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, perhatikan, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Naomi artinya pahit. Ya, pahit arti Naomi. Naomi itu artinya manis atau indah. Mereka berkata, Naomikah engkau? Dan Naomi itu ternyata artinya adalah manis. Kita lihat apa jawaban respon daripada Naomi. Ayat 20, perhatikan. Tetapi ia berkata kepada mereka, dijawab sama si Naomi, janganlah sebutkan aku Naomi, jangan panggil aku manis atau indah. Sebutkanlah aku Mara. Mara artinya pahit. Dan dia berkata begini, jangan panggil aku manis atau indah, panggil aku pahit. Kenapa dia berkata seperti itu? Sampai melepaskan perkataan seperti itu. Sebab kata Naomi, yang maha kuasa itulah Tuhan di atas segala Tuhan, telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dari kalimat ini jelas Naomi seperti berpraduga gitu, mengatakan jangan panggil aku manis atau indah, tidak ada indahnya aku. Aku banyak ngalami marah, kepahitan. Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Seolah-olah dia menuduh ini perbuatan pahit Tuhan timpahkan kepadaku. Terus dengan tangan yang penuh aku pergi. Jadi sebetulnya ketika masa kelaparan di Bethlehem, dia masih punya modal yang penuh, uangnya masih banyak. Dengan tangan yang penuh aku pergi, dia tinggalkan Bethlehem. Tetapi dengan tangan yang kosong, miskin, tidak punya apa-apa, Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi, manis indah? Karena Tuhan, diulang lagi, telah naik saksi menentang aku, melawan aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Pertanyaannya, apakah benar Tuhan yang mendatangkan semua malapetaka, kepahitan kepada kehidupannya Naomi? Ini persoalannya ada pada Naomi dan keluarganya sebetulnya. Tinggalkan Bethlehem. Ada sering pengajar mengatakan tetaplah bertahan di rumah roti, tetap bertahan di tanah perjanjian. Bukankah ingat pengalaman Yosua yang menggantikan Musa? Israel itu kan ceritanya keluar dari tanah Mesir, tanah kemiskinan, tanah perbudakan, tanah penderitaan. Tujuan Tuhan dibawa masuk ke tanah perjanjian, nyebrang sungai Yordan, masuk tanah perjanjian, ngalami air susu dan air madu yang manis. Kenapa Naomi tidak ngalami air madu yang manis lagi? Karena dia justru keluar dari tanah perjanjian, nyebrang sungai Yordan, keluar ke Moab. Moab ini luar negeri. Jadi artinya dia memang tinggalkan tanah perjanjian, tinggalkan tanah yang diberkati Tuhan. Dia seperti keluar dari anugerah, keluar dari penyertaan Tuhan, keluar dari segala pada janji-janji perlindungan Tuhan. Dia yang keluar tanpa minta persetujuan Tuhan. Tidak heran di Moab dia bukan manis hidupnya, pahit hidupnya. Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, aku pahit. Nanti kemudian Tuhan pulihkan jadi manis lagi. Kenapa? Balik lagi dia ke tanah perjanjian, ke Bethlehem. Dari sini kita belajar sebetulnya ketika Naomi dan keluarganya termasuk Rut mengalami namanya kepahitan hidup, itu bukan karena perbuatan Tuhan. Jangan-jangan karena salahnya dia sendiri, salahnya kita melangkah keluar dari janji Tuhan. Mari kita belajar, kalau ada di antara Anda pagi ini Anda mengalami seperti Naomi, tadinya manis kemudian mengalami pahit. Ingat,
Tuhan bisa rubah loh yang pahit jadi manis kembali. Perbuatan itu masih ada buat kita. Naomi dan Ruth ngalami itu. Tapi jangan pernah Anda mulai negatif berprasangka yang salah. Anda mengatakan kepahitan, kegagalan. Kata pahit, kata parah. Pahit itu pakai kata reproach. Kegagalan, saudara ya. Kejelekan yang dia alami. Dan saya berharap tidak ada di antara saudara mengalami seperti itu. Ternyata karena salah langkah sendiri, saudara. Kita salah melangkah. Mari kita belajar dari firman Allah ini. Kalau kita menghadapi tantangan kesulitan, tetap bertahan, tetap percaya pada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan perjanjian Tuhan. Janji Tuhan yang Tuhan lepaskan kepada kita, pegang janji itu baik-baik. Percayalah, selalu ada waktunya yang namanya pahit, Tuhan ubah jadi manis. Naomi nanti kemudian dia kembali dipulihkan bersama dengan Ruth. Kenapa? Dia kembali kepada Tuhan seperti anak terhilang, tidak ada cara lain. Jadi pesan saya begini, kalau di akhir tahun ini jangan-jangan ada di antara kita mengalami seperti Naomi. Tadinya manis, sekarang pahit Pak di akhir tahun. Tidak ada cara lain, kembalilah kepada Tuhan. Memang bisa jadi satu kali itu proses dari Tuhan seperti Ayub. Dia hidup benar tapi ngalami itu dalam tanda kutip. Tuhan izinkan terjadi. Tapi kalau karena itu salah langkahnya kita nggak berpegang pada janji Tuhan. Kita mulai percaya kepada yang lain. Langkah kita langkah mengandalkan kekuatan. Ya kembalilah seperti anak terhilang. Tidak ada cara lain. Saya ulang. Tidak ada alternatif yang lain. Kita harus kembali kepada Tuhan. Kembali kepada perjanjiannya. Kembali kepada Tuhan dan percaya kepada Dia. Naomi dipulihkan. Saya coba bandingkan dengan kisah dari Hana, saudara ya. Coba saya bacakan dulu satu ayat di dalam Yeremia pasal 2 di ayat 19 sebelum saya coba tunjukkan contoh yang namanya Hana. Contoh sedikit saja ya. Kejahatanmu akan menghajar engkau. Ini kesalahan hidup, salah langkah. Dan kemurtatanmu jelas ya akan menyiksa engkau. Dan sesungguhnya ini yang dialami Naomi ya. Ketahuilah dan lihatlah, dikatakan betapa jahat dan pedihnya engkau. Ejaan lain, betapa pahit dan susahnya engkau, dikatakan meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Lihat, orang yang membelakangi Tuhan, meninggalkan Tuhan, dikatakan yang dia alami adalah pahit dan susah. Pedih itu kata susah. Ini seringkali terjadi. Ayat ini menjawab, ya karena kita yang meninggalkan Tuhan persis kayak Naomi dan keluarganya. Sekarang kita bandingkan dengan kisah Hana. Hana ini awalnya pahit, tapi kemudian jadi manis. Kalau kita baca di ayat-ayat ini, mungkin kita baca sedikit saja ya. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya minta multimedia sediakan ayat ini sebentar, saya baca begini. Lalu berdoalah Hana. Katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Doanya dijawab oleh Tuhan dia pada bagian pasal 2 ini. Terus ayat yang kedua turun. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Tetap percaya pada Tuhan. Ayat yang ketiga. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh Dia, perhatikan, perbuatan-perbuatan diuji. Ayat yang keempat. Busur pada pahlawan telah patah. Tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Ayat yang kelima. Siapa yang kenyang dahulu, ya, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Ini gambarannya Hana. Bahkan orang yang mandul, kata Hana, melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu dan seterusnya. Dia bikin kaya, dia bikin miskin. Dia merendahkan, dia meninggikan. Itu ayat di bawahnya terus. Supaya tidak berkepanjangan, saya mau terangkan ayat ini. Hana, ibu Hana, ini awalnya hidupnya pahit. Tapi kemudian jadi manis. Pahitnya di mana? Dia itu istri yang sah. Istri yang pertama. Punya
suami, kalau nggak salah namanya Elkana ya nama suaminya. Nah, di bagian adat istiadat orang Yahudi, Taurat zaman dulu, kalau seorang istri ternyata ditunggu-tunggu, tidak mengandung, tidak melahirkan anak, maka itu dijadikan alasan si suami bisa menceraikan dia, menikahi wanita lain, atau tidak diceraikan, dimadu, menikah dengan wanita lain, meneruskan garis keturunan. Tapi rupanya Elkana tidak ceraikan Hana, tapi dia ambil madu istri yang muda, Penina namanya. Nah, ketika menikah dengan Penina ini, madunya dimadu si Hana. Itu si Penina punya anak, melahirkan anak. Si Hana suka diejek, suka dihina. Dianggap wanita pembawa sial, nasibnya buruk, orang yang mengalami malapetaka. Dan itu budaya yang ada pada saat itu. Seorang wanita yang tidak melahirkan anak akan dihina. Dianggap sebagai aib dialami dalam hidupnya. Hana itu awal perjalanan kehidupannya, dia mengalami banyak kepahitan, banyak air mata, banyak kesedihan, banyak kesusahan. Dia tanggung sendiri. Satu kali dia datang ke rumah Tuhan. Setiap tahun datang ke rumah Tuhan, berdoa, minta Tuhan buka kandungannya. Dan dibuka kandungannya. Melahirkan seorang anak yang luar biasa yang namanya Nabi Samuel. Salah satu nabi besar di perjanjian lama. Ini satu contoh. Ya, Tuhan bayar lunas impas. Betul-betul dia punya anak, anaknya ini luar biasa dipakai Tuhan. Terhibur dia. Yang awalnya pahit sekali. Dan dia mengalami perbuatan Tuhan yang manis. Sebab doanya dikabulkan sama Tuhan. Saudara, mari belajar lewat kisah ini. Percayalah bahwa pada masa kini itu masih ada yang namanya perbuatan Tuhan. Saya mau ingatkan, Tuhan untuk datang kepada kita, menyatakan pribadinya pada kita, bahwa dia ada dalam hidup kita. Dia nyata, Immanuel berjalan bersama dengan kita. Untuk kita bisa melihat kehadirannya, dia menyatakan pribadinya lewat apa? Lewat perbuatannya, lewat mujizatnya, lewat pertolongannya, lewat sign and wonder, lewat tanda-tanda ajaib. Kalau saya tanya kepada saudara, apakah Anda rindu mengalami mujizat? Mungkin Anda berkata, rindu Pak, saya mengalami mujizat. Lalu alasannya apa Anda merindukan untuk mengalami mujizat? Mungkin sebagian besar kita, saya bantu menjawab, akan berkata begini, ya supaya masalah saya selesai Pak. Saya merindukan untuk mengalami mujizat, tanda-tanda ajaib. Supaya jalan saya yang buntu masalah ini, ada jalan keluar. Apakah hanya itu kerinduan saudara mengalami mujizat? Apakah hanya ini alasannya? Satu, kita ingin mengalami kuasa perbuatan Tuhan hanya supaya masalah kita tuntas selesai dan ada jalan keluar. Apakah hanya itu saja? Saya pernah terangkan sama saudara, harusnya begini. Setiap kali kita mengalami mujizat Tuhan, setiap kali kita mengalami tanda-tanda ajaib bahwa ada Tuhan dalam hidup kita, Tuhan menyatakan pribadinya lewat perbuatannya. Tuhan punya tujuan loh, supaya kita itu mengenal pribadinya dengan lebih dalam lagi. Semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Karena tidak ada cara lain memang sebetulnya. Kita akan bisa mengenal Tuhan secara pribadi lewat proses ini. Mengalami kuasa pribadinya. Dan saya berharap kalau ada di antara saudara dari mulai bulan Januari sampai bulan 12 di Desember ini, ada banyak mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan. Saya mau ingatkan kembali di akhir tahun sebagai refleksi buat setiap kita. Ingat, tujuan Tuhan kasih mujizat adalah supaya kita semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, semakin hari cinta Tuhan. Karena ada banyak orang kalau berpikir yang penting masalah saya selesai. Nanti ada seperti orang Israel. Nanti Anda seperti orang Israel di padang gurun. Mereka hanya butuh pertolongan Tuhan. Tolong Tuhan, ditolong nanti lupa lagi. Zaman hakim-hakim, sebelum masuk zaman raja-raja, setelah generasi Yosua mati kan zaman hakim-hakim. Lihat masa itu, zaman hakim memerintah. Ketika hadapi masalah, minta tolong. Tuhan tunjukkan mujizatnya, bikin dosa lagi. Seperti lupa sama Tuhan, menganggap sepi pertolongan Tuhan. Makanya penting untuk kita rindu mengalami mujizat, kita tahu tujuannya.
supaya aku semakin mengenal Tuhan secara pribadi, supaya aku semakin dewasa matang dalam Tuhan, supaya aku semakin rohani, semakin cinta Tuhan. Harusnya itu jadi tujuan kita, bukan sekedar supaya tuntas masalah saya. Dan saya mengingatkan, perbuatan Tuhan yang besar itu masih ada. Dan saya ingin lanjutkan bagian terakhir, berapa menit waktu yang ada. Kalau kita lihat di ayat 25, saudara ya, Lukas 1:25, saya ingin ulang kembali. Inilah dikatakan suatu perbuatan Tuhan bagiku, kata Elizabeth. Ini pengakuannya. Dia percaya, dia yakin bahwa ini perbuatan Tuhan bagi dirinya. Yang mandul, yang tua, bisa mengandung, punya anak. Namanya Yohanes Pembaptis, kemudian sangat terkenal. Dan kemudian dia berkata gini, perbuatan Tuhan baginya. Dia berkata begini, dan dikatakan sekarang dia katakan, ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Dari kalimat ini jelas bahwa kemandulannya dia yang berpuluh-puluh tahun menikah dan tidak punya anak, itu dia katakan itu aib. Tapi sekarang Tuhan berkenan lewat mujizatnya, lewat perbuatannya tadi, menghapuskan aib itu di depan orang. Rupanya banyak orang di sekitarnya mencela dia, mengucilkan mereka. Tapi hari itu lewat perbuatan Tuhan, aib itu dihapuskan. Orang tidak ingat itu aib lagi. Ini kalau dijabarkan lebar dan luas. Adakah di antara saudara ngalami aib di hidup saudara? Mungkin aib soal keuangan. Ada dulu kerja sukses, kaya saudara, bisnis saudara besar. Tapi kemudian sekarang, sorry to say, saya katakan ada bangkrut. CV-mu, PT-mu tinggal monumen, pabrikmu tinggal monumen, tidak ada lagi usaha, tidak ada modal. Sorry saya katakan, itu malu loh sebetulnya. Aib itu, salah satu kata aib itu reproach. Itu kegagalan, ketidaksempurnaan, kejelekan. Nama kita jelek. Ya, dan itu aib. Kejelekan kita alami. Dan di depan orang, semua orang satu kota tahu. Mungkin bukan hanya soal keuangan. Mungkin soal-soal yang lain. Kemarin ada seorang sharing dengan saya hal berkaitan dengan aib. Ya, seorang mengatakan dulu dia pernah tinggal dengan opanya. Opa yang paling tua di daerahnya dia. Tapi satu kali entah bagaimana opanya itu mati terbunuh, opanya mati. Dan yang dituduh, brother satu ini dituduh. Dia sharing kepada saya dituduh pembunuhnya. Itu opa saya yang saya cinta, dituduh membunuh. Ada orang yang menuduh dia membunuh, akhirnya masuk ke dalam penjara. Saya lupa berapa tahun dia masuk dalam penjara situ. Dan dia katakan itu aib buat saya. Sehingga orang katakan dia sebagai pembunuh. Kadang-kadang kita ngalami hal yang di luar, sesuatu yang membuat kita jelek saudara ya. Mungkin kasus seperti ini, atau kasus kegagalan, atau kasus-kasus yang lain, kebangkrutan. Ada banyak kasus yang nama kita jelek. Dan saya katakan ada dua jenis aib. Ada dua jenis yang membuat nama kita busuk dan jelek atau aib. Dua, yang pertama adalah itu dibawa sejak lahir. Seperti Elizabeth itu sejak lahir dia bawa. Sejak lahir memang rahimnya mandul gitu. Itu bukan pilihannya dia nggak minta-minta, tapi takdirnya gitu kira-kira bahasa dunia, nasibnya dibawa sejak lahir. Kalau udah nasib begini nggak ada orang bisa robah. Pahit ini, jelek ini saudara. Yang kedua, orang ngalami aib karena perbuatannya atau langkahnya yang salah. Sehingga dia mengalami situasi yang buruk dan sangat jelek. Kegagalan, ketidaksempurnaan dia alami. Itu karena salah langkah, salah perbuatannya sendiri. Bahkan kadang-kala keluarga itu tertimpa aib karena ulah papa, ulah suami. Aduh perbuatannya memalukan, sak keluarga malu semua, sekota tahu. Tentu saya tidak akan jabarkan lebih lebar lagi. Tapi saya berharap dari apa yang saya sampaikan sama saudara, ada bisa nangkep. Ya, kadang-kala kita mengalami kegagalan, kita nggak bisa robah. Itu memalukan sebetulnya. Kita mau cerita kegagalan, kita malu loh sama orang. Kita itu rasanya kalah bersaing dengan yang lain. Orang caplok kita jobnya. Gagal itu enggak enak sebetulnya. Dalam hati kita malu. Tapi hari ini percaya masih ada Tuhan yang sanggup tolong saudara.
Mungkin kita nggak bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung. Kita, Tuhan tolong saya. Tuhan ngomong kita nggak dengar. Itu yang sering menjadi bahasa Anda kan, bertanya. Kita kan nggak bisa dengar suara Tuhan. Kita ngomong, kita tanya. Kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita. Tapi lewat mujizatnya. Lewat sign and wonder, lewat mujizat, lewat perbuatannya. Di situ sebetulnya Tuhan ingin datang sama kita. Tuhan menyatakan pribadinya kepada kita lewat perbuatannya. Saya berdoa di akhir tahun ini, saya yakin masih ada mujizat buat saudara. Masih ada perbuatan besar buat saudara. Dan sekaligus perbuatan besar itu akan menghapuskan aib saudara. Paulus itu pembunuh. Pembunuh loh dia. Teroris ini orang. Tapi Tuhan pilih, Tuhan pakai. Itu perbuatan Tuhan. Sehingga hari ini kita mengenal Paulus sebagai rasul yang tiada taranya. Rasul yang luar biasa. Pembunuhnya hilang di gambaran kita. Bahkan dialah yang dipercayakan Tuhan. Menulis hampir 70% di perjanjian baru. Tuhan banyak singkapkan pewahyuan-pewahyuan yang dalam kepada Paulus. Bukan kepada Petrus, bukan kepada Yohanes. Paulus banyak dipakai Tuhan lebih luar biasa. Etikus yang mati dia bangkitkan. Pembunuh. Tapi Tuhan mau pakai dia. Itu perbuatan Tuhan besar. Sehingga dihapuskan aibnya itu. Ada perempuan dari Samaria. Dia itu kumpul kebo, tukang zina. 5 kali ganti laki-laki. Dia terkenal jelek, buruk namanya. Tapi hari ini kita tahu itu seperti dihapuskan perbuatan Tuhan sama dia. Dia jadi penginjil wanita pertama di dunia. Menyelamatkan seisi penduduk kotanya, kota Sikar. Itu Tuhan pakai seorang yang namanya perempuan Samaria. Termasuk Maria Magdalena. 7 setan pernah merasuk dia. Tapi semuanya diubahkan. Dan saya percaya kisah Natal itu kisah ada banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan segala aib mereka, kejelekan, kegagalan, reproach, ketidaksempurnaan yang mereka alami, itu Tuhan obahkan. Diganti yang pahit jadi manis. Saya tidak tahu kepahitan apa yang Anda alami hari-hari ini dalam perjalanan hidup saudara. Kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam komunikasi dalam keluarga, membangun hubungan keluarga, macam-macam kepahitan. Tuhan sanggup menyelesaikannya. Ini Natal. Datang sama dia, tiru langkah Naomi, seperti Ruth juga, kembali ke Bethlehem, kembali kepada Tuhan. Karena ternyata yang pahit Tuhan ubah menjadi manis. Dan saat itulah segala yang aib dihapuskan oleh Tuhan. Doa saya, biarlah saudara boleh mengalami kuasa firman terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi. Mari kita sama-sama berdoa, kita menyembah Tuhan.